Setiap pagi pukul 6 tepat, Raka sudah berdiri di depan gerbang rumah besar keluarga Wijaya. Pakaiannya selalu sama. Kemeja katun yang sudah luntur warnanya, celana panjang yang bagian lututnya sudah tipis, dan sepatu kulit yang solnya sudah menipis, sampai terasa batu di bawah telapak kakinya. Dia datang, bukan sebagai tamu terhormat, tapi sebagai tunangan yang dianggap memalukan. Lihat tuh, sudah datang lagi si kulis rabutan, bisik pembantu rumah sambil menunjuk-nunjuk. Setiap hari datang, tapi tidak pernah bawa apa-apa, selain tubuhnya yang berkeringat. Raka mendengar semuanya, tapi dia hanya tersenyum tipis, lalu menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Dia memang bekerja di mana saja ada pekerjaan. Pagi hari, memanggul barang di pasar induk. Siang hari membantu membangun rumah. Sore hari membersihkan selokan, atau memotong rumput di halaman orang. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk hidup, dan sedikit demi sedikit dia tabung. Clara, tunangannya, yang keluar dari rumah, dengan pakaian rapi dan wangi, langsung memutar wajah, begitu melihatnya. "Kamu bisa tidak sih datang dengan penampilan yang lebih layak?" ucapnya dengan nada ketus. Suaranya dibuat rendah, tapi tetap terdengar jelas. "Lihat baju kamu itu, bau keringat, kotor, penuh noda tanah. Kalau teman-teman saya lewat dan melihat, saya pasti jadi bahan tertawaan seumur hidup." "Maaf Clara," jawab Raka lembut. "Baru saja selesai kerja, jadi belum sempat ganti baju. Kerja, kerja, kerja. Tapi hasilnya apa? Kamu tidak pernah punya uang lebih, tidak bisa memberikan apa-apa. Apa yang saya harapkan dari pria sepertimu? Dulu saya tidak mengerti kenapa ayah dan ibu membuat perjanjian ini. Sekarang saya tahu, mereka pasti sedang bercanda." Clara berjalan cepat meninggalkannya, tidak mau berjalan berdampingan. Raka hanya mengikuti dari belakang dengan langkah pelan. Hatinya terasa dicabik-cabik, tapi dia tidak pernah marah. Dia hanya berjanji dalam hati, "Tunggu sebentar lagi, Clara. Nanti kamu akan mengerti semuanya." Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Penghinaan, ejekan, pandangan, merendahkan, datang dari semua arah. Keluarga besar Wijaya selalu menganggap Raka sebagai beban. "Anak ini tidak punya masa depan," kata Paman Dika saat makan malam bersama. "Tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya modal, tidak punya koneksi, hanya bisa mengandalkan nama keluarga yang sudah lama tidak ada. Lebih baik batalkan saja perjanjian ini, sebelum Clara terjebak hidup menderita." "Memang benar," tambah Bibi Rina. "Lihat saja, dia hidupnya seperti orang tidak punya harapan. Kerja serabutan sana-sini, tapi tidak pernah terlihat kemajuannya. Orang seperti ini hanya akan menyeret keluarga kita ke bawah." Ayah Clara, Pak Wijaya, seringkali memaki dengan kata-kata yang lebih tajam. "Kamu ini sebenarnya mau apa? Menumpang hidup pada keluarga saya? Kalau kamu tidak bisa menjadi pria yang berguna, lebih baik kamu pergi saja. Saya tidak mau punya menantu yang hanya bisa mempermalukan nama baik keluarga." Setiap kali mendengar itu, mata Raka selalu berkaca-kaca, tapi dia selalu menunduk dan berkata, "Maafkan saya, Pak. Saya akan berusaha lebih keras lagi." Orang-orang mengira dia orang yang lemah, tidak punya harga diri. Padahal, di dalam hatinya, ada gunung kesabaran yang dia bangun dengan sengaja. Dia menyembunyikan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Suatu hari nanti, waktu terus berjalan, dan perlahan, tapi pasti, nasib berbalik arah. Proyek besar pembangunan pusat perbelanjaan yang menjadi andalan keluarga Wijaya mengalami masalah besar. Ada pihak yang menyebarkan isu bahwa tanah yang digunakan adalah tanah sengketa. Berita itu menyebar seperti api kering di musim kemarau. Investor langsung menarik semua dana. Bank menolak memberikan perpanjangan pinjaman. Semua mitra bisnis membatalkan kerjasama. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, perusahaan yang sudah dibangun puluhan tahun itu terancam gulung tikar. Yang lebih parah, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan. Seluruh aset keluarga Wijaya dibekukan sementara. Rumah mewah, mobil-mobil, sampai tabungan pribadi semuanya tidak bisa diakses. Pak Wijaya yang dulu selalu berjalan tegap,
dan berbicara dengan suara lantang. Kini, terlihat layu. Tekanan yang dia terima membuat tekanan darahnya naik drastis, sampai dia harus dirawat di rumah sakit. Kita sudah habis. Ucapnya lemah dari atas tempat tidur. Matanya berkaca-kaca. Semua orang yang dulu menyebut saya sahabat, semua yang selalu memuji dan menghormati, sekarang lari meninggalkan kita. Bahkan kerabat dekat sekalipun, tidak ada yang mau membantu. Clara dan ibunya hanya bisa menangis. Mereka berusaha meminjam uang ke sana kemari, tapi selalu ditolak. Bahkan orang yang dulu pernah berhutang budi pada keluarga Wijaya, sekalipun berpura-pura tidak kenal. Kita akan diusir dari rumah, kata Clara dengan suara bergetar. Semua barang akan dilelang. Kita akan menjadi orang miskin di jalanan. Saat itulah Raka datang. Dia membawa sekantong makanan dan beberapa bungkus obat. Seperti biasa, penampilannya sederhana, bahkan terlihat lebih lelah dari biasanya. Mau apa kamu datang ke sini? Tanya Clara dengan nada sinis, meskipun matanya merah karena menangis. Datang untuk melihat kesengsaraan kami. Senang kan? Kamu melihat kami jatuh seperti ini? Raka meletakkan barang bawaannya di meja. Saya datang untuk membantu. Tawa sinis langsung terdengar dari mulut semua orang yang ada di sana. Membantu? Ejek sepupu Clara. Sarah. Dengan apa? Uang hasil memanggul barang di pasar? Atau dengan tenaga kerjamu yang tidak berharga itu? Jangan bermimpi. Masalah ini nilainya miliaran rupiah. Bahkan orang kaya sekalipun takut menyentuhnya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya akan menambah beban saja. Tambah bibir Rina. Lebih baik kamu pergi saja. Kami sudah cukup menderita. Tidak perlu ditambah dengan kehadiranmu yang tidak berguna. Raka hanya diam. Dia melihat ke arah Clara yang menunduk sambil menahan tangis. Hatinya terasa perih melihat wanita yang dia cintai berada dalam kesusahan. Tapi dia juga tahu, inilah saatnya, saat semua topeng akan dibuka, saat semua rahasia akan terungkap. Kalau kalian percaya sedikit saja pada saya, ucap Raka pelan, tapi tegas. Beri saya waktu 3 hari. Saya akan selesaikan semua masalah ini. Pak Wijaya yang masih lemah, menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Kamu bisa apa? Saya punya kenalan yang mungkin bisa membantu. Tolong izinkan saya mencoba. Setelah berpikir panjang dan melihat tidak ada jalan lain, akhirnya mereka mengangguk pasrah. Baiklah, lakukan saja apa yang kamu mau, tapi jangan berharap banyak. 3 hari berlalu. Keluarga Wijaya hidup dalam ketidakpastian. Mereka masih dihantui rasa takut akan masa depan yang gelap. Pagi hari ketiga, suara banyak mobil mewah terdengar masuk ke halaman rumah. Puluhan kendaraan berplat hitam terparkir rapi. Dari dalam keluar orang-orang yang sangat dikenal di kota, pengacara paling terkenal, direktur bank-bank besar, pejabat pemerintah, sampai pemilik parusihan-parusihan raksasa. Dan yang paling mengejutkan, berjalan di depan mereka adalah Pak Hendra, orang nomor 2 di grup Mahardika, perusahaan terbesar dan paling berkuasa di kota yang memiliki hampir seluruh bisnis properti, perbankan, dan perdagangan. Dia adalah orang yang bahkan Pak Wijaya sendiri hanya bisa melihat dari kejauhan dan tidak pernah berani menyapa secara langsung. Semua orang tertegun. Mereka bertanya-tanya, kenapa orang-orang penting ini datang ke rumah yang sedang dalam kesusahan? Tapi pertanyaan mereka terjawab ketika melihat Pak Hendra langsung berjalan menuju Raka yang sedang duduk di teras, masih dengan pakaian sederhana seperti biasa. Dengan sikap sangat hormat, Pak Hendra membungkuk dalam-dalam. Selamat pagi Tuan Raka. Semua perintah Anda sudah kami laksanakan dengan sempurna. Suasana menjadi hening. Seketika, mata semua orang melotot. Mulut mereka terbuka lebar tidak percaya. Tuan Raka, orang yang mereka hina, mereka remehkan, mereka anggap tidak berguna, dia adalah Tuan Raka, pemilik grup Mahardika, orang yang paling berkuasa dan paling ditakuti sekaligus dihormati di seluruh wilayah ini. Semuanya sudah beres, Tuan? Lanjut Pak Hendra dengan suara rendah. Gugatan hukum sudah dicabut karena terbukti ada rekayasa dari pihak pesaing. Semua aset yang dibekukan sudah dikembalikan. Dana sebesar 2 triliun rupiah sudah masuk ke rekening perusahaan Wijaya untuk modal pengembangan kembali.
dan pihak yang berbuat curang sudah kami proses sesuai hukum yang berlaku. Raka mengangguk pelan. Terima kasih Hendra, bagus sekali kerjamu. Setelah Pak Hendra dan rombongan pergi, Raka berbalik menuju keluarga Wijaya yang masih berdiri kaku seperti patung. Wajah mereka pucat pasi, campuran antara kaget, malu, dan takut. Sejak awal saya tidak pernah menceritakan siapa saya sebenarnya, ucap Raka dengan suara yang tenang, tapi membuat hati mereka bergetar. Saya sengaja hidup sederhana, melakukan kerja serabutan, menyembunyikan identitas saya. Bukan karena saya ingin menipu, tapi karena saya ingin tahu apakah kalian bisa menerima saya apa adanya, tanpa embel-embel kekayaan dan kekuasaan. Dia menatap satu persatu wajah mereka, lalu berhenti pada Clara, yang air matanya sudah mengalir deras. Dulu orang tua kita membuat perjanjian ini, karena mereka tahu siapa saya sebenarnya, tapi saya meminta mereka merahasiakannya. Saya ingin kamu mencintai saya sebagai Raka, yang biasa saja. Bukan sebagai Tuan Raka, yang punya segalanya. Saya ingin melihat, apakah hatimu bisa melihat nilai seseorang di luar apa yang dia miliki. Raka melangkah mendekat. Suaranya menjadi lebih lembut. Selama ini semua penghinaan, semua kata-kata kasar, semua pandangan, merendahkan saya terima semuanya. Setiap malam saya tidur dengan hati yang terluka. Tapi saya tetap bertahan, karena saya percaya suatu hari nanti, kalian akan mengerti. Dan sekarang, saat kalian jatuh, dan tidak ada seorang pun yang mau membantu, saya datang, bukan sebagai Tuan Raka, tapi sebagai Raka yang selalu ada untuk kalian. Clara tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dia berlutut di depan Raka. Tubuhnya gemetar hebat. Maafkan aku Raka. Isaknya tergugu. Aku begitu bodoh, begitu jahat padamu. Aku menghinamu, meremehkanmu, menganggapmu tidak berguna. Padahal kamu adalah orang yang paling hebat, orang yang paling bisa melindungi kami semua. Aku tidak pantas mendapatkanmu. Raka segera membantunya berdiri. Matanya juga berkaca-kaca. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Yang penting, sekarang, semuanya aman. Dan satu hal yang harus kamu tahu. Meskipun kamu pernah menyakiti hati saya berkali-kali, perasaan saya tidak pernah berubah. Saya tetap mencintaimu, Clara. Selalu. Sejak hari itu, segalanya berubah. Orang-orang yang dulu selalu menghina dan merendahkan Raka, kini menunduk hormat setiap kali melihatnya. Keluarga Wijaya yang dulu menganggapnya beban, kini menyayanginya seperti anak sendiri. Tapi Raka tetap menjadi orang yang sama. Dia masih sering melakukan kerja serabutan ketika ada waktu luang, karena dia merasa itu adalah bagian dari dirinya yang membuatnya menjadi pribadi yang rendah hati dan menghargai perjuangan hidup. Clara pun berubah total. Dia tidak lagi melihat seseorang dari penampilan atau status sosial. Dia belajar untuk melihat ke dalam hati, untuk menghargai perjuangan, dan untuk mencintai dengan tulus. Setiap hari, dia selalu berusaha menebus kesalahannya, merawat, dan mencintai Raka dengan sepenuh hati. Kenapa kamu masih mau menerima saya setelah semua yang saya lakukan? Tanya Clara suatu malam, saat mereka duduk berdua di taman. Raka tersenyum sambil memegang tangannya. Karena cinta itu bukan melihat siapa kamu saat ini, tapi melihat potensi kebaikan yang ada di dalam dirimu. Kamu dulu bersikap seperti itu karena kamu dibesarkan dalam lingkungan yang mengutamakan materi. Tapi di dalam hatimu, saya tahu kamu orang yang baik, dan saya senang. Akhirnya, kamu menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Clara semakin erat menggenggam tangan Raka. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena sedih atau takut, tapi karena rasa haru yang begitu besar menyelimuti hatinya. Terima kasih Raka, bisiknya pelan. Suaranya bergetar menahan isak tangis. Terima kasih, sudah tidak pernah berhenti percaya padaku. Bahkan saat aku sendiri, sudah tidak percaya pada diriku sendiri. Terima kasih sudah mengajariku arti cinta, yang sebenarnya bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, tapi tentang penerimaan dan ketulusan. Raka mengusap pipi Clara dengan ibu jarinya, menghapus sisa air mata di sana. Tatapannya begitu lembut, penuh cinta yang sudah teruji oleh waktu dan luka. Kita sudah melewati jalan yang berliku, Clara. Banyak air mata yang tumpah,
banyak kata yang melukai, dan banyak kesalahpahaman yang memisahkan. Tapi justru karena itu, apa yang kita miliki sekarang menjadi jauh lebih berharga. Seperti emas yang harus dibakar dengan api agar menjadi murni, hati kita juga ditempa agar bisa saling memahami. Hari pernikahan mereka pun tiba. Tidak ada kemewahan yang berlebihan. Tidak ada pesta yang mengundang ribuan orang, hanya untuk gengsi. Acara itu sederhana, hangat, dan sangat bermakna. Namun, siapa sangka, kehadiran Raka membuat acara itu menjadi perhelatan paling bergengsi di kota. Para pejabat, pengusaha besar, hingga tokoh masyarakat berdatangan satu persatu. Bukan untuk melihat Clara, tapi untuk menghormati Tuan Raka. Mereka membungkuk hormat, berjabat tangan dengan takzim, dan memohon doa restu. Keluarga Wijaya hanya bisa tersenyum haru. Mereka sadar, mereka mendapatkan menantu, bukan hanya yang kaya raya, tapi yang hatinya seluas samudra. Setelah menikah, mereka tidak tinggal di istana yang megah dan dingin. Raka memilih sebuah rumah yang nyaman, asri, dan penuh dengan kehidupan. Di sana, kehidupan mereka berjalan indah. Setiap pagi, Raka masih sering bangun lebih awal. Kadang dia membantu tukang kebun memotong rumput, kadang membantu koki di dapur menyiapkan sarapan. Dia mengajarkan Clara bahwa bekerja itu tidak memandang rendah atau tinggi. Clara pun berubah total. Wanita yang dulu sangat menjaga penampilan dan takut kotor, kini dengan senang hati mencuci piring, menyapu lantai, dan menyiapkan makan siang untuk suaminya. Dia menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar dalam kesederhanaan. Aku tidak pernah merasa semurni ini sebelumnya, Raka, ujar Clara, suatu sore saat mereka duduk berdua di beranda, menikmati secangkir teh hangat. Dulu aku berpikir bahagia itu adalah tas mahal, mobil mewah, dan pujian orang lain. Tapi sekarang aku tahu, bahagia itu adalah melihat senyum orang yang kita cintai, makan bersama, dan tidur dengan hati yang tenang. Raka memeluk bahu istrinya. Itulah sebabnya aku menyembunyikan identitasku dulu, Clara. Aku ingin kamu sampai pada titik ini, titik di mana kamu mengerti bahwa nilai seorang manusia ada pada hatinya, bukan pada dompetnya. Tahun demi tahun berlalu. Raka dan Clara dikaruniai dua orang anak yang lucu dan cerdas. Mereka membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kerja keras. Sama seperti yang diajarkan Raka. Raka tetap menjadi penguasa bisnis yang disegani dan ditakuti di dunia luar. Dia tegas, cerdas, dan berwibawa. Namun begitu melangkahkan kaki masuk ke rumah, dia hanyalah seorang suami dan ayah yang penuh kasih sayang, sederhana, dan selalu tersenyum. Suatu malam, di bawah langit yang berbintang, Clara menyandarkan kepalanya di dada bidang. Raka. Kalau saja dulu kamu langsung menunjukkan siapa dirimu, mungkin kita tidak akan mengalami sakit hati sebanyak itu. Kenapa kamu memilih jalan yang begitu sulit? Raka menatap langit malam, lalu mencium puncak kepala istrinya pelan. Karena kalau aku langsung menunjukkan segalanya, aku tidak akan pernah tahu apakah kamu mencintaiku karena aku atau karena hartaku. Dan kamu juga tidak akan pernah menemukan dirimu yang sebenarnya seperti sekarang. Dia mengecup tangan Clara yang sudah dia genggam selama bertahan-tahan. Semua air mata, semua hinaan, semua rasa sakit itu, harganya sangat sepadan. Karena itu semua membawa kita ke sini, ke kebahagiaan yang sejati dan abadi. Dan di sanalah mereka, dua hati yang pernah retak, kini menyatu menjadi satu, kuat, dan tak tergoyahkan.